semua, jumpa lagi kita di Belajar dari Layar bersama saya Eri Suryanto, dan materi kita kali ini adalah Screen Direction dan Axis of Line. Wow, langsung aja. Screen Direction. Kalau dari arti katanya, Screen Direction itu adalah arah layar. Berarti segala bentuk arah yang ada di dalam layar, di dalam gambar yang kita buat. Jadi bisa diartikan bahwa Screen Direction adalah bagaimana kita menjaga kesinambungan atau kontinuitas arah di dalam gambar yang kita bikin. Baik kontinuitas gerak objek atau gerak antar objek, maupun kontinuitas posisi objek atau posisi antar objek, dan juga kontinuitas arah pandang objek atau arah pandang antar objek. Sehingga terjalin satu koneksitas antar elemen dan unsur-unsur gambar yang dapat diterima oleh akal sehat kita dan diterima oleh logika kita. Screen direction sangat ditentukan oleh satu, arah, posisi, dan gerakan objek. Kemudian dua, posisi kamera. Jadi positioning kamera kita itu menentukan screen direction pada gambar yang kita bikin. Kemudian orientasi letak antar elemen di dalam sebuah gambar kita, ya. Dan screen direction ini diterapkan pada saat kita proses mengambil gambar, dan juga bisa dilakukan pada saat kita melakukan post production atau editing, ya. Mudahnya begini deh. Misalkan ada seorang pelari, nah itu ya, dia berlari di jalan raya. Dan kita mengambil shot awal kita adalah type of shot, full shot, dengan peletakan kamera di sini. Nah itu, tentunya warna hijau itu menjadi background dari pelari itu, ya. Dan setelah kita shot seperti itu, hasilnya akan seperti ini kan. Nah itu, posisi pelari berarah atau mengarah ke arah kiri, ya. Dari kacamata lensa kita, arah lari pelari ke arah kiri. Kemudian kita ingin membuat shot berikutnya, shot kedua, dengan type of shot medium shot, dan kita meletakkan kamera di seberang jalan, sehingga backgroundnya sudah tidak lagi yang di warna hijau, tapi di warna yang warna coklat, orange coklat lah ya, warna coklat. Dan gambar yang dihasilkan dari peletakan kamera di seberang jalan dengan type of shot medium shot akan seperti ini. Nah, sudah bisa dibayangkan nggak? Pada saat full shot, kemana arah pelari tadi? Ke arah kiri dari sudut pandang lensa. Ketika kita letakkan shot berikutnya dengan menyeberang jalan, ambil medium shotnya, kemana arah pelarinya? Ke arah kanan. Tadi dia ke kiri, sekarang dia ke kanan. Kalau kita gabungkan di dalam editing, penyambungan gambar, akan seperti ini. Nah, tuh. Full shotnya, dia ke arah kanan. Medium shot, ke arah kiri. Medium shotnya, dia ke arah kanan. Sehingga logika yang terbangun dari kita, dia larinya bolak-balik. Dari ke arah kiri, balik ke arah kanan. Walaupun type of shotnya berbeda. Nah, ini dari sisi screen direction menjadi tidak tepat. Gitu. Seharusnya ketika full shotnya kita ambil dari posisi kamera di sini dan menghasilkan gambar yang seperti ini dengan arah ke kiri pelari, seharusnya untuk shot berikutnya kamera jangan berada di seberang jalan. Kamera pindahkan ke sisi yang shot pertama tadi, sehingga ketika mengambil medium shot dari kamera dari shot berikutnya, shot kedua, akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, arahnya sama ke kiri juga, backgroundnya sama hijau juga, sehingga ketika digabungkan dalam editing, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, tuh. Full shotnya dia mengarah ke kiri, medium shotnya dia tetap juga mengarah ke kiri dengan background yang sama-sama hijau, sehingga ketika digabungkan logika berpikir kita dia berlari ke arah kiri. Nah, ini yang disebut screen direction yang tepat.
Karena itu, kita wajib mengetahui, wajib memahami, dan harus berhati-hati dengan yang namanya screen direction. Karena screen direction merupakan kunci utama kita ketika kita membuat gambar ke gambar, shot to shot, shot by shot. Karena dengan menjaga screen direction itu juga berarti kita menjaga unsur kontinuitas logika penonton supaya mereka tidak bingung dan dengan mudah dapat mengikuti cerita yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk menjaga screen direction itu ada aturan main yang disebut aturan 180 derajat atau 180 degree rule yang dikenal dengan sebutan axis of line. Nah, sekarang apa itu axis of line? Axis of line itu adalah sebuah garis imajiner atau sumbu imajiner untuk areal pengambilan gambar kita dalam satu bentuk pemandangan, ya, dalam satu tata letak maksudnya. Untuk apa garis itu? Untuk bisa menjaga logika koneksitas antar objek di dalam gambar kita. Dan axis of line ini sering disebut kalau bahasa kitanya garis imajiner, gitu ya. Dan aturan mainnya adalah aturan 180 derajat. Oke, lebih mudahnya untuk mempelajari axis of line dalam screen direction, kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, itu. Nah, itu ada dua orang objek, dan lingkaran putih itu adalah areal kerja atau studio kita. Nah, dari dua objek yang saling berhadapan itu, kita harus membuat satu garis imajiner atau axis of line sebagai batas ruang gerak atau ruang kerja kamera kita. Kalau saya memilihnya axis of line-nya di sini. Nah, dan axis of line itu harus mengena objek dengan objek berikutnya, ya. Antar objek harus terkena. Dan setelah itu kita memilih di mana background yang mau kita ambil. Bisa di depan objek, otomatis nanti kameranya akan berada di belakang, atau di belakang objek, otomatis nanti kameranya akan di depan objek. Nah, saya akan pilih di belakang. Nah, itu saya pilih backgroundnya di belakang, ya. Dan areal setengah lingkaran di depan objek dibatasi dari garis imajiner itulah areal 180 derajat atau 100 degree area. Itu adalah areal pergerakan kamera, termasuk seluruh areal yang berada di depan garis imajiner yang sudah kita bikin. Sehingga kalau lihat dari bentuk gambar ini, kita anggap saja backgroundnya itu adalah sebuah warteg, ya. Nah, itu warteg. Nah, ya kan, warteg Gang Mangga. Kemudian dua orang itu, yang satu yang berbaju biru tadi adalah kita anggap saja Captain Marvel. Wah, Captain Marvel. Itu dia, ya kan, Captain Marvel. Wah, cantik ini. Dia lagi ketemu siapa nih di warteg nih? Kita anggap saja yang baju merah tadi, kita anggap Captain Marvel sedang bertemu dengan Iron Man. Ya, ini dia nih Iron. Kok gambar saya? Ya deh, ini bukan Iron Man. Erin Man, udah bukan Iron Man, Erin Man lah ya. Ya, tuh. Kenapa gambar saya sih? Ya sudah, pokoknya ada dua objek tadi, Captain Marvel dan Erin Man ini ya. Dan kalau kita kembali ke areal axis of line tadi, ke areal kerja kita tadi, saya ingin meletakkan shot pertama saya, kamera berada tepat di depan dua objek itu untuk mengambil medium to shot. Itu shot pertama saya, ya. Otomatis gambar yang dihasilkan dari posisi kamera di sini dengan target medium to shot akan seperti ini, ya. Dan kita bisa lihat arah pandangnya, ya. Captain Marvel menghadap ke kiri atau menghadap ke Iron Man, dan Iron Man menghadap ke kanan, arah pandangnya menghadap ke Captain Marvel, ya. Dan kemudian shot berikutnya atau shot kedua, saya ingin mengambil close up-nya Iron Man, dan saya akan meletakkan kamera saya di sini. Nah, itu dengan target type of shot close up-nya Iron Man. Dan gambar yang dihasilkan akan seperti ini.
ya kan? Dengan tetap arah pandang Iron Man mengarah pandang ke Captain Marvel, yaitu ke kanan dari lensa, ya. Kemudian shot berikutnya, shot ketiga, saya ingin mengambil close up-nya Captain Marvel dan saya letakkan kamera di sini. Nah, itu dengan target type of shot close up, sehingga gambar yang dihasilkan akan seperti ini. Dan arah pandang Captain Marvel mengarah ke kiri, yaitu menghadap ke menghadap ke Iron Man. Sehingga 3 shot tadi ketika digabungkan dalam satu editing, ya, akan seperti ini. Nah, shot pertama medium to shot dengan arah pandang yang Iron Man ke kanan, Marvel ke kiri. Kemudian shot berikutnya, cutting berikutnya adalah close up-nya Iron Man mengarah ke kanan, masih sama seperti di master tadi, di medium to shot tadi. Dan shot berikutnya adalah close up Captain Marvel yang menghadap ke kiri dengan pandangan ke Iron Man. Sehingga 3 gambar ini ketika digabungkan terjalin atau terjaga kontinuitas gerak, kontinuitas posisi, dan kontinuitas arah pandangnya. Sehingga positioning kamera 1, 2, 3 tadi menjadi benar karena terjalin sebuah koneksitas antar objek. Nah, menjaga kontinuitas gerak, kontinuitas posisi, dan kontinuitas arah pandang di dalam sebuah gambar, itulah yang dinamakan screen direction. Kalau gitu kita tidak boleh cross axis offline dong, tidak boleh melewati garis offline ya. Kita dibatasi dong berarti kreativitasnya. Loh, boleh saja, siapa yang bilang tidak boleh, ya kan? Karena axis offline itu sebetulnya dibikin bukan untuk membatasi ruang gerak kerja kita, tapi untuk menjaga kontinuitas. Berarti ketika kita melewati garis axis offline, kita harus menjaga lagi kontinuitasnya. Jadi boleh melewati garis axis offline atau garis imajiner. Pertama, dengan melakukan pergerakan kamera yang sengaja melewati garis itu, melewati garis axis offline, tanpa terputus ya, pergerakan kamera movement. Kemudian buat axis baru ketika kamera itu sudah melewati garis axis offline. Kita harus membuat axis baru. Otomatis shot-shot berikutnya harus dengan ruang kerja yang baru atau areal kerja yang baru. Gitu salah satunya ketika kita harus melewati garis axis offline. Terus kedua, caranya, scene tersebut ketika dia terputus atau terpotong karena masuk scene berikutnya, biasanya dalam sebuah parallel cutting. Ketika setelah selesai scene berikutnya dan kembali lagi ke scene itu, dia sah untuk menjadi sebuah ruang gerak baru, axis offline yang baru. Kemudian ketika kita harus atau kita mau cross offline gitu ya, cross off axis tadi, berikan dulu shot-shot yang disebut shot-shot netral gitu. Misalnya ketika mereka ngobrol gitu kan, ambil landscape-nya dari luar dengan ada pergerakan sedikit, balik lagi ke dalam dengan axis yang baru, kita sudah melewati axis yang sudah kita buat tadi, sah. Misalnya lagi ngobrol berdua, kita ambil medium to shot-nya, terus kita kasih gambar-gambar insert gitu atau intercut gitu, si siapa tukang wartegnya lagi bikin teh gitu, terus balik lagi ke dua orang itu dengan axis yang baru. Setelah kita bisa cross, itu nggak masalah. Jadi sebetulnya axis offline dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak kerja kamera, tapi untuk menjaga kontinuitas gerak, kontinuitas posisi, dan kontinuitas arah pandang antar objek. Oke, dan kunci untuk menjalankan screen direction dan axis offline ini ada 3. Yang pertama, logical thinking, kemudian editorial thinking, dan yang terakhir, creative thinking. So, dengan menjalankan screen direction yang benar dalam penerapannya yaitu axis offline atau garis imajiner, Anda akan menjadi seorang kreator video yang logik dan kreatif. Oke, sampai di sini materi kita untuk screen direction, axis offline. Memang simple, tapi yang simple ini justru kunci ketika kita membuat satu kontinuitas
gerak, kontinuitas posisi, dan kontinuitas antar objek dalam sebuah gambar yang kita bikin. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya dan dadah!